Halo Bu Diki, Halo, selamat pagi Bu Bu Yeti. Diki. Selamat pagi, Bu. Ya, saya ingin ngobrol-ngobrol ini dengan Bu Diki nih. Bagaimana sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Eh, Setelah kemarin itu saya melihat Bu Diki itu melakukan pembelajaran di kelas itu tentang pembelajaran bersama anak-anak, tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya ingin ngobrol ini dengan Bu Diki. Adakah permasalahan di kelas Bu? Iya, Bu. Ini ada sedikit permasalahan yang ada di kelas saya terkait pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, Ibu. Jadi, saya tuh masalahnya itu masih kesulitan dalam memetakan kebutuhan belajar murid di awal itu ya, Ibu. Kan gaya belajar murid kan berbeda-beda ya dan kebutuhannya pun juga berbeda. Nah, itu saya sulit memetakan. Kemudian, selain itu saya juga sulit dalam ini, Bu, mengatur strategi dalam mengatasi sumber daya yang terbatas terkait dengan waktu dan juga bahan ajar yang terbatas seperti itu, Ibu. Oh, gitu ya Bu Diki. Jadi apa kira-kira output yang diinginkan dari obrolan kita ini nanti Bu? Ya, yang jelas dari sharing kita ini nanti saya ingin mendapatkan solusi, Bu, terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas terkait pembelajaran berdiferensiasi, biar saya itu bisa memetakan kebutuhan siswa itu dengan tepat seperti itu, Ibu. Ya. Misalkan dari skala 1 sampai 10, sekarang ini dalam posisi angka berapa Bu menurut Ibu? Menurut saya dengan pembelajaran saya itu saya masih di angka 6, Ibu, ya, di Oh, angka di 6. 6 ya. Lalu maunya Bu Diki ada di angka berapa idealnya? Idealnya saya pinginnya sempurna, tetapi angka 9 menurut saya sudah cukup ya untuk melihat keberhasilan itu. Oh ya, di angka 9 ya Bu ya. Nah, kira-kira eh, apa saja faktor-faktor yang membuat situasi itu bisa ideal, Bu, menurut Bu Diki? Ya, untuk mencapai angka 9 ideal itu ya tentunya nanti apa yang saya ajarkan pada saat pembelajaran itu memang benar-benar sesuai kebutuhan anak. Jadi dari pemetaan saya sudah tepat sehingga anak-anak bisa melaksanakan pembelajarannya dengan tenang, nyaman, tanpa ada paksaan dan semua terlihat aktif seperti itu, Ibu. Ada lagi mungkin? Jadi selain itu anak-anak juga tidak ada yang di kelas itu merasa vakum ya, merasa vakum, kadang ekspresinya ada yang sedih, itu saya tidak menginginkan itu, Ibu. Jadi pengennya saya melihat anak didik saya waktu belajar dengan saya itu terlihat bahagia, senang, nyaman seperti itu. Ada lagi? Saya kira sudah cukup, Ibu. Oh iya. Nah, coba urutkan Bu yang paling penting dari yang paling penting menurut Ibu. Yang paling penting menurut saya memetakan itu, Ibu, memetakan kebutuhan belajar siswa di awal karena itu sebagai modal kita untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Lalu yang kedua? Yang kedua, kalau sudah bisa memetakan, saya ingin mengatur strategi untuk mengatasi sumber daya yang terbatas itu tadi terkait waktu dan bahan ajar yang terbatas. Kalau dari bobot persen, misalkan totalnya 100% dari dua itu kira-kira berapa persen, Bu? Kalau untuk yang memetakan kebutuhan itu karena itu memang sangat pengaruhnya luar biasa di pembelajaran untuk kelancaran itu sekitar 60% Ibu untuk memetakan, yang sisanya di strateginya untuk mengatasi sumber daya yang terbatas tadi. Mana yang mau dibereskan dulu, Bu? Yang jelas yang bobotnya lebih tinggi, yaitu memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah, pernah nggak Bu Diki mengalami kondisi yang mirip, terus mungkin ada cerita-cerita di masa lalu mengenai pembelajaran tersebut, permasalahan dalam pembelajaran tersebut?
eh untuk masa lalu ya. Kalau masa lalu dulu sebelum saya mengenal diferensiasi, Ibu, saya juga sudah melakukan pembelajaran saat itu saya ini ya, melakukan PTK. Karena saat itu saya juga kuliah, jadi sekalian mengerjakan PTK. Nah, di dalam PTK itu saya mengalami kendala, Ibu. Waktu saya mengajar sesuai pokoknya apa yang saya yakini gitu ya. Itu ternyata hasilnya jelek gitu ya. Hasil dari presentasi keberhasilan kelas itu tidak tercapai. Akhirnya saya mencoba untuk merubah metode. Nah, metode saya beri metode yang lebih kreatif begitu untuk anak-anak biar membuat produk seperti itu. Akhirnya meningkat pemahaman mereka. Tapi saat itu saya tidak tahu kalau itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi hanya mengubah metode saja begitu. Jadi yang saya lakukan metodenya itu saya bikin yang lebih kreatif seperti itu. Oh iya, Bu. Nah, kira-kira ada nggak teman Bu Diki yang jago di bidang ini? Di bidang pembelajaran berdiferensiasi, saya punya teman kebetulan, tapi bukan satu sekolah nih ya. Itu teman itu dulu satu apa perlombaan dengan saya waktu membuat video pembelajaran dan dia namanya Bu Mila dan dia juara satu. Nah itu yang menginspirasi saya. Nanti akan saya tanya-tanya terkait pembelajaran diferensiasi lebih detail lagi. Oh iya, iya. Atau mungkin Bu Diki pernah mengikuti pelatihan-pelatihan begitu? Kalau pelatihan saya cenderungnya ke PMM ya. Kalau di PMM kan banyak sekali ya pelatihan-pelatihan terkait diferensiasi itu. Oh iya. Nah, berdasarkan pembicaraan tadi, kira-kira ada ide baru nggak dari Bu Diki? Ide baru ya. Kalau untuk memetakan kebutuhan belajar siswa itu di setiap siswa kan pasti berbeda ya Ibu ya gaya Iya. belajarnya. Nah, mungkin nanti saya memetakannya yang pertama itu akan melakukan wawancara. Wawancara langsung anak didik saya. Ya, ada lagi? Kemudian, iya Ibu, Ada lagi selain ya. wawancara? Selain wawancara, nanti saya mungkin untuk mengantisipasi murid saya yang mungkin kurang terbuka ya, saya melakukan observasi. Observasi terkait waktu pembelajaran yang saya berikan itu bagaimana sikap anak didik saya itu melalui observasi. Kemudian bisa juga nanti saya kalau itu belum berhasil saya melakukan survei melalui angket-angket Ibu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke apa itu pemetaan kebutuhan belajar. Dan sekarang ini kayaknya saya juga pernah baca ya di googling itu ada aplikasi-aplikasi tes Oh, ya tes online kayak belajar itu kemarin saya lihat di Aku Pintar itu ada. oh iya. Nah, kira-kira kapan itu mau memulai mengerjakannya itu? Sesegera mungkin ya perkiraan nanti setelah CPP pembekalan ini selesai saya akan segera mengeksekusi itu Ibu. Kira-kira apa persiapannya, Bu? Persiapannya yang jelas mempersiapkan segala apa ya format-format untuk saya memetakan kebutuhan itu kebutuhan belajar siswa itu misalkan wawancara berarti harus ada lembar lembar pertanyaan-pertanyaan kalau observasi saja ada lembar observasi dan lain-lain itu akan saya siapkan bahannya dulu. Oh iya. Seperti apa komitmen Ibu terkait rencana tersebut? Komitmennya yang jelas saya harus melakukannya secara kontinu Ibu ya secara kontinu apa manakala nanti saya sudah melakukan itu dan berhasil saya tidak mau berhenti di situ tapi mau saya lakukan terus-menerus dan tentunya akan saya imbaskan juga ke guru-guru lain seperti itu. Oh iya. Nah, bila nanti Ibu sudah menjalankan melakukan semua rencana tadi, kira-kira nilainya ada di angka berapa, Bu?
dari ide-ide tadi yang kita sharingkan ya Ibu, saya yakin saya bisa mencapai angka 9 Ibu. Oh iya, berarti tambah lagi Ibu ya, jadi 9. Nah, bagaimana tingkat motivasi Ibu sekarang? Saya semakin termotivasi Bu, semakin semangat dari sharing kita ini tadi sangat menginspirasi saya untuk apa ya, bersemangat melakukannya dengan segera begitu Ibu. Perasaan Ibu bagaimana sekarang? Lega ya, lega. Karena selama ini saya hanya memikirkan sendiri mana yang terbaik ya, tapi dengan ketemu Ibu sekarang saya semakin yakin dan lega Ibu atas ide-ide itu. Iya, ya Bu Diki, semoga nanti programnya Bu Diki bisa berjalan dengan lancar dan dapat bisa mengubah bagaimana cara pembelajaran yang baik yang berdiferensiasi itu ya Bu Diki ya. Iya Bu Yati, terima kasih. Ya, ya terima kasih kembali Bu Diki. Selamat siang. Selamat siang.